Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang 20 tahun rutin sholat tahajud, tetapi ahli ibadah ini tidak dapat jaminan masuk surga. Mengapa demikian? Simak video ini sampai habis. Wahai sahabat yang beriman, sholat tahajud menjadi ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari seusai sholat isya hingga terbitnya fajar dan setelah bangun tidur. Bahkan pengerjaan sholat tahajud ini paling diutamakan setelah sholat fardu 5 waktu. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahkan waktu pelaksanaan sholat tahajud termasuk ke dalam waktu mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut surat Az-Zariyat ayat 18, Allah berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun", yang artinya dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Berkaitan dengan sholat tahajud, ada sebuah kisah mengenai seorang ahli tahajud yang tidak mendapatkan jaminan masuk surga. Mengapa demikian? Kisah ahli ibadah yang rutin sholat tahajud namun tidak dapat jaminan masuk surga. Al-Kisah seorang ahli tahajud bernama Abu bin Hashim. Ia merupakan seseorang yang rajin mengerjakan sholat tahajud dan tidak pernah meninggalkannya selama 20 tahun. Suatu ketika saat ia ingin mengambil air wudhu, sesuatu mengejutkannya. Sebuah sosok duduk di pekarangan rumahnya. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Mendengar pertanyaan Abu bin Hashim, ia lalu menjawab seraya tersenyum ke arahnya, "Saya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala." Abu bin Hashim kemudian kembali bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab pertanyaan Abu bin Hashim untuk kedua kalinya, "Saya diberitahu untuk menemukanmu, pelayan Allah." Dilihat oleh Abu bin Hashim, malaikat itu memegang buku yang cukup tebal. Lagi-lagi ia melontarkan pertanyaan kepada malaikat tersebut, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" "Saya akan buka." Malaikat itu lantas membuka buku tersebut. Abu bin Hashim percaya bahwa namanya tercatat di sana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Abu bin Hashim tidak tercantum di dalam buku tersebut. Abu bin Hashim kemudian meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Selanjutnya, malaikat utusan Allah itu kembali meneliti dengan cermat sembari berucap, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar jawaban dari sang malaikat, Abu bin Hashim menangis tersedu-sedu. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." "Wahai Abu bin Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, wudhu dengan air dingin, saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda," tutur malaikat tersebut. Penasaran, Abu bin Hashim bertanya lagi kepada malaikat mengenai penyebab namanya tidak tercantum. Malaikat kemudian menjelaskan, "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri." Ada tetangga Abu bin Hashim yang sakit atau kelaparan, namun beliau tidak melihat atau membantunya untuk memberi makan. Karenanya, sosok Abu bin Hashim yang tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah tidak tercantum namanya dalam buku tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah? Tambah sang malaikat tersebut. Hal itu lantas membuat Abu bin Hashim menyadari sesuatu. Hubungan pemujaan manusia tidak hanya berfokus untuk Allah semata, melainkan juga sesama manusia.
Wahai sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang 20 tahun rutin sholat tahajud tetapi ahli ibadah ini tidak dapat jaminan masuk surga. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.